Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Tentunya kalian dalam keadaan baik-baik saja bukan? Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema 5 Wirausaha, subtema 1 Kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6 dengan muatan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Indonesia. Mari kita pelajari lebih lanjut. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Baik, mari kita bahas bersama-sama. Kita masuk pada pembelajaran pertama. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, dan Lani. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-temannya ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Di sana terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik dari Vietnam, serta ada pula aplikasi agrobisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada larp dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui pada saat itu. Makanan khas tiap negara tentunya menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Sedangkan Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Ayer di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan. Wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga sampai 10 cm saja. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-temannya juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Nah, hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN ini memberikan Udin dan teman-temannya pengalaman belajar yang sangat berharga. Kini pengetahuan mereka pun semakin kaya, baik pengetahuan dari guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap-tiap negara ASEAN. Itu tadi adalah penjelasan tentang pameran yang dilakukan oleh Sekretariat ASEAN yang ada di Jakarta. Udin dan teman-temannya menyaksikan setiap pameran dari masing-masing negara tersebut dengan antusias. Tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut.
Salah satu bentuk kerjasama Indonesia di bidang ekonomi yaitu Indonesia berperan sebagai pemrakarsa MEA. Pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003, Masyarakat Ekonomi ASEAN resmi didirikan atas dasar saran dan masukan dari pihak Indonesia. Dengan adanya MEA, kegiatan ekonomi di Indonesia maupun negara anggota ASEAN lainnya akan semakin berkembang. Hambatan perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara akan semakin jarang ditemukan. Integrasi ekonomi antar negara di kawasan Asia Tenggara pun bisa terlaksana dengan baik. Peran Indonesia selanjutnya itu adalah sebagai lumbung padi ASEAN. Pembangunan lumbung padi ASEAN ditujukan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat negara anggota melalui penguatan, perluasan, dan menjamin keberlanjutan kerja sama lintas negara. Peran Indonesia di bidang ekonomi yang lainnya yaitu Indonesia juga berperan sebagai tuan rumah penyelenggara pameran ASEAN. Dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Nah, apakah anak-anak ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet? Ayo kita pelajari bersama-sama. Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Di mana saja kamu menemukan magnet? Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Nah, misalnya kalian pernah menemukan magnet di pintu kulkas, lalu juga kalian menemukan di tempat pensil yang setiap hari kalian bawa ke sekolah. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang magnet ya. Nah, anak-anak, di sini Bapak mempunyai jenis-jenis magnet. Ada apa saja anak-anak di situ? Mari kita lihat. Di situ ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan juga magnet lingkaran. Apa sih yang dimaksud dengan magnet batang? Magnet batang adalah merupakan magnet yang berbentuk seperti balok. Magnet silinder merupakan magnet yang berbentuk tabung. Magnet jarum merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah ke dua arah yang berlainan. Magnet ladam merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf U. Magnet lingkaran merupakan magnet yang terbentuk seperti lingkaran. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet pasti memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Lalu, apa sih arti dari simbol U dan S? Nah, simbol U itu artinya menunjukkan kutub utara magnet, sedangkan simbol S itu menunjukkan kutub selatan magnet. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar, salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah batu tersebut. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos, atau yang sering kita kenal dengan nama magnet. Kutub magnet merupakan bagian magnet yang memiliki gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Gaya tolak-menolak magnet akan terjadi jika dua kutub magnet yang senama saling didekatkan. Gaya tarik magnet akan terjadi jika dua kutub magnet yang tidak senama saling didekatkan. Nah, anak-anak, apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Ya, sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran tentunya. Lantas, apa sih itu formulir? Formulir merupakan sebuah bentuk dari kartu maupun kertas yang di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk data yang dapat menjadi sebuah informasi. Anak-anak, kita sudah masuk ke pembelajaran kedua. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa Udin, Benny, dan teman-temannya mengunjungi sebuah pameran yang berisi budaya
budaya atau informasi apapun dari negara-negara anggota ASEAN. Nah, di situ anak-anak, dalam pameran negara-negara ASEAN, banyak sekali produk dari berbagai negara yang diperkenalkan. Produk-produk tersebut dikemas dengan cara menarik. Dalam pameran negara-negara ASEAN, banyak terlihat reklame yang digunakan untuk mempromosikan berbagai negara. Nah, apakah kamu tahu apa sih yang dimaksud dengan reklame itu? Mari kita pelajari lebih lanjut. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat. Sedangkan tujuan dari reklame itu sendiri ialah untuk memperkenalkan produk dan untuk memberi informasi tentang suatu kegiatan. Baik anak-anak, nah ternyata di gambar ini ada dua contoh reklame, di mana contoh yang pertama itu adalah reklame tentang pasta gigi. Nah, sedangkan reklame yang kedua itu berisi tentang lomba kreasi IPA. Anak-anakku sekalian, dalam pameran negara-negara ASEAN, kita bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dari berbagai negara. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi di sekitarmu? Ya, betul, ada beberapa keragaman ekonomi. Di antaranya ada pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga perikanan. Apakah kamu bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dalam teks pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN tadi? Ya, tentunya kalian bisa menemukan berbagai usaha, mulai dari kerajinan makanan dan karya seni. Perbedaan-perbedaan usaha tersebut merupakan salah satu contoh keberagaman ekonomi. Lalu, apakah kalian juga menemukan keberagaman ekonomi atau usaha di sekitarmu? Ya, di lingkungan kalian ada yang menjadi pedagang toko, penjual pakaian, pedagang sayur, penjual makanan, tukang servis elektronik, dan lain-lain. Itulah contoh yang kalian sudah temukan di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pendapatmu tentang keragaman usaha yang ada di sekitarmu? Ya, tentunya kalian bisa dimudahkan karena dengan adanya penyedia produk atau jasa di sekitarmu, sehingga beberapa kebutuhan yang kalian butuhkan dapat bisa kalian dapatkan dengan mudah. Anak-anakku sekalian, kita sudah masuk ke pembelajaran ketiga. Nah, di arena pameran negara-negara ASEAN, terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cenderamata. Salah satunya adalah cenderamata dari bahan magnet. Apakah kamu pernah berkunjung ke tempat wirausaha yang menjual mainan? Ya, betul. Apakah kamu juga pernah membeli mainan yang menggunakan magnet? Wah, tentunya kalian juga pernah kan membeli beberapa mainan yang menggunakan magnet? Tahukah kamu bahwa kita juga bisa membuat magnet? Mari kita pelajari lebih lanjut cara membuat magnet. Cara membuat magnet, yaitu logam yang digunakan untuk membuat magnet adalah besi dan baja. Besi lebih mudah dibentuk loh ternyata untuk dibuat magnet, namun cepat juga hilang sifat kemagnetannya. Baja lebih sulit dibuat magnet, tetapi sifat kemagnetannya dia akan lebih tahan lama. Ada beberapa cara membuat magnet, yaitu dengan cara gosokan, induksi, dan aliran listrik. Mari kita bersama-sama pelajari cara membuat magnet dengan gosokan, induksi, dan aliran listrik. Membuat magnet dengan gosokan, caranya yaitu membuat magnet dengan gosokan dilakukan dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis, misalnya besi. Kemudian, gosokan dilakukan secara searah dengan menggunakan kutub yang sama pada magnet tersebut. Semakin lama waktu penggosokan, maka semakin kuat pula sifat kemagnetan pada besi.
Kemudian cara membuat magnet berikutnya yaitu adalah dengan membuat magnet secara induksi. Nah, benda magnetis yang akan dibuat magnet itu didekatkan pada magnet. Sebagai contoh, paku akan dibuat magnet. Paku tersebut didekatkan pada magnet. Paku sudah menjadi magnet. Paku tersebut dapat menarik benda magnetis lainnya. Namun, jika magnet dilepas, sifat kemagnetan pada paku yang dibuat pun akan hilang. Kalian bisa lihat contohnya pada gambar yang sudah Bapak tampilkan tersebut. Nah, anak-anak, cara membuat magnet yang ketiga yaitu adalah dengan membuat magnet dengan dialiri listrik atau yang sering kita kenal dengan elektromagnet. Membuat magnet dengan dialiri listrik dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet, misalnya besi. Kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain. Jika sumber listrik dilepas, sifat kemagnetan pada elektromagnetik pun juga akan hilang. Elektromagnet juga digunakan pada berbagai peralatan loh. Ya, sebagai contohnya yaitu telepon, pengeras suara, kren, dan peralatan rumah sakit. Anak-anak, tahukah kamu bahwa toko mainan yang ada di sekitar rumahmu itu memiliki banyak pelanggan? Toko tersebut sering mengirim pesanan ke berbagai wilayah dengan menggunakan jasa kurir. Sebelum mengirim barang, toko tersebut harus mengisi formulir pengiriman barang. Nah, ayo kita praktikkan cara mengisi formulir pengiriman barang yang telah kita pelajari sebelumnya. Apakah anak-anak masih ingat tentang informasi apa saja yang perlu dicantumkan dalam mengisi formulir pengiriman barang? Nah, tentunya kalian pasti ingat kan? Sekarang kita akan mencoba membaca petunjuk pengisian formulir. Di situ sudah ada contoh formulir yang akan kita isi, di mana dalam mengisi formulir tersebut itu ada yang namanya data penerima. Nah, data penerima ini dalam pengisiannya yaitu yang pertama, isilah data penerima dengan huruf besar. Yang kedua, isilah nama awal penerima dengan jelas dan benar. Yang ketiga, isilah nama akhir penerima dengan jelas dan benar. Yang keempat, isilah alamat lengkap penerima seperti nama jalan, nomor rumah, RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Yang kelima, isilah kota atau kabupaten di mana penerima berdomisili. Yang keenam, isilah provinsi di mana penerima berdomisili. Kemudian untuk data pengirim, kita bisa mengisikan nama pengirim dengan huruf besar, mengisikan nama awal pengirim dengan jelas dan benar, kemudian mengisikan nama akhir pengirim dengan jelas dan benar. Selanjutnya, isilah alamat lengkap pengirim seperti nama jalan, nomor rumah, RT dan RW, kelurahan, serta kecamatan. Isilah kota atau kabupaten di mana pengirim berdomisili. Isilah provinsi di mana pengirim berdomisili tentunya. Kemudian isilah kode pos wilayah di mana pengirim berdomisili. Dan yang terakhir adalah kalian bisa mengisikan nomor telepon pengirim. Kemudian untuk data lainnya, kalian bisa menuliskan tempat dan tanggal pengiriman pada kolom bagian kiri bawah. Tulis tanda tangan dan nama jelas pada kolom bagian kiri bawah. Dan yang terakhir yaitu mengisikan kolom yang kosong yang berada di bagian kanan bawah untuk tanda tangan petugas. Baik anak-anak, kita sudah masuk ke pembelajaran yang keempat. Nah, apakah kamu pernah mengamati berbagai kegiatan wirausaha yang ada di sekitarmu? Apakah kamu tahu bagaimana pemilik usaha tersebut menjalankan usaha mereka? Tahukah kamu bahwa kerja keras merupakan kunci kesuksesan dalam berwirausaha? Berwirausaha itu berarti membangun sebuah pekerjaan sendiri ya. Nah, kunci kesuksesan itu
adalah bagaimana dalam berwirausaha kita bisa menerapkan kerja keras. Di sini ada salah satu contohnya dari seorang wirausaha yang sudah sukses. Mari kita simak bersama-sama. Kerja keras yang berbuah kesuksesan. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu, membuat Reza Nurhilman harus berpikir keras membantu kehidupan keluarga. Di tengah himpitan ekonomi keluarga, suatu hari Reza mengambil keputusan untuk menjual keripik singkong. Keberanian untuk menjadi penjual keripik singkong yang terkesan murahan dan dianggap sebagai makanan tradisional perlu diacungi jempol loh. Gagasannya dalam mengolah keripik singkong ternyata mampu membuat makanan kecil tersebut digemari dan mempunyai nilai jual lebih. Produk tersebut bahkan berhasil mendunia. Kesuksesan yang diraih Reza adalah berkat kerja kerasnya. Pria berusia 24 tahun ini memulai wirausahanya dari nol. Sekarang, penghasilan yang diperoleh oleh Reza menembus angka miliaran rupiah. Wah, ternyata kesuksesan itu tidak datang kan dengan sendirinya, tetapi untuk mencapainya diperlukan kerja keras dan keyakinan. Jika kamu adalah Reza Nurhilman, apa yang akan kamu lakukan untuk terus mengembangkan usahamu? Ya, betul. Tentunya kalian harus bekerja keras dan melakukan inovasi rasa dan mempercantik kemasan agar konsumen tidak bosan serta membangun cabang-cabang usaha di kota lain. Tahukah kamu bahwa produk keripik singkong Indonesia sudah banyak yang diekspor ke berbagai negara ASEAN? Keripik singkong tersebut dikirim dalam berbagai kemasan. Apakah kamu masih ingat contoh-contoh formulir yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang bagaimana cara mengisi formulir-formulir, di antaranya formulir lomba, kemudian formulir untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan masih banyak juga jenis-jenis formulir. Nah, kapan kamu biasanya menggunakan formulir? Ya, betul. Ketika mendaftar ke sekolahan baru ya, biasanya kalian itu suka mengisi formulir. Kemudian, ketika akan mengikuti perlombaan, tentunya dalam mengikuti perlombaan tersebut, kalian harus mengisi formulir yang akan kalian isi dalam mengikuti lomba tersebut. Kemudian, apa sih yang perlu kalian lakukan dalam mengisi formulir tersebut? Ya, dalam mengisi formulir tersebut, kalian harus memperhatikan beberapa petunjuk pengisian formulirnya. Kemudian, kalian bisa mengisikan data diri yang harus dituliskan dalam formulir tersebut. Kemudian, kalian juga bisa melihat tujuan dari formulir tersebut dan manfaat formulir yang kalian akan ikuti. Baik anak-anak, sudah tidak terasa kita sudah masuk ke pembelajaran yang kelima. Tahukah kamu, banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. Apa itu SEA Games? Mari kita cari tahu bersama-sama. Setelah berkunjung ke arena pameran negara-negara ASEAN, Benny semakin tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kerjasama antar negara ASEAN. Benny membaca teks berikut dari Warta Ekspor. Mendulang prestasi, mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan Akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN ini, setelah sebelumnya di SEA Games 1979, SEA Games 1987, dan SEA Games 1997. SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 26 November 2011. Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi
sedangkan penutupan di gedung bersejarah, yaitu di Benteng Kuto Besak. Nah, Bumi Sriwijaya di Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 tahun sebelumnya, Laos yang baru bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah SEA Games ke-25. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut. Sebanyak 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga, 22 cabang dipertandingkan di Palembang dan 24 cabang lainnya dipertandingkan di Jakarta. Setidaknya, ada 3 sukses yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games yang ke-26 ini, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian, terutama di 2 kota tempat terselenggaranya acara tersebut, yaitu Palembang dan Jakarta. Peningkatan di sektor ekonomi. Dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar penyelenggaraan SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami peningkatan hingga 6,4% yang disebabkan pembangunan fisik sarana dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Persiapan SEA Games terlihat telah meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya. Setidaknya, sejak awal 2011, geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru. Terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan tersebut, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cenderamata. Sekitar 5.000 atlet dari negara Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia, akan berpartisipasi dalam ajang ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Nah, itu adalah teks yang dibacakan oleh Benny. Sekarang, apakah kalian sudah mengerti apa itu SEA Games? Baik anak-anak, jika kita tadi membahas tentang SEA Games, sekarang apakah kamu pernah mengamati logo ASEAN? Ya, apa arti dari logo tersebut? Ayo kita cari tahu. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Warna merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Warna putih menunjukkan kesucian. Dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Nah, itu adalah bagian dari simbol-simbol atau logo ASEAN. Nah, kalau begitu, tahukah kamu apa itu logo? Ya, logo adalah merupakan suatu gambar yang mewakili suatu arti. Dan logo harus mempunyai filosofi dengan tujuan melahirkan sifat yang bisa berdiri sendiri. Kamu telah memahami dan mempraktikkan cara mengisi berbagai formulir di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kamu akan mempraktikkan membuat sebuah formulir untuk kegiatan di sekolahmu beserta petunjuk pengisiannya. Namun, sebelumnya apa saja yang perlu diperhatikan ketika menulis formulir? Yang pertama, penulisan judul formulir. Yang kedua, penulisan data yang ingin didapatkan, identitas atau lainnya. Yang ketiga, ditulis secara sistematis dan menggunakan kata baku. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian latihan untuk membuat formulir. Ya,
Silahkan coba sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Semoga bermanfaat dan terus tingkatkan belajar kalian. Semoga kelak kalian menjadi generasi penerus bangsa yang berguna.